Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas saham high dividend ya, versi Value Stock berdasarkan Q3 dari laporan keuangan ya. Oke, pertama-tama ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa ya, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga adalah dari analisa ini bisa dijadikan referensi ya untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke analisa dulu. Apa sih yang kita masukkan ke dalam high dividend? Jadi teman-teman, saya mengkategorikan saham yang high dividend itu pasti ada beberapa alasan ya. Yang pertama dari suku bunga. Jadi suku bunga kita itu sekitar 6% sekarang, dan inflasi kita sebenarnya hanya 2,5%, tapi saya bulatin aja ke atas menjadi 3%. Dan teman-teman, ketika kita mau berinvestasi, kita kan pasti mau ada keuntungan ya teman-teman. Jangan sampai kita hanya mau investasi, misalnya dividennya hanya 9% misalnya, yaitu suku bunga dengan inflasi. Sebenarnya kita itu tidak ada untung malahan ya, tidak ada untung dan malahan ada resiko ketika kita berinvestasi di suatu saham gitu. Jadi saya taruh untuk keuntungannya saya mau minimal 2% ya, atau sebenarnya kalau kita lihat dari suku bunga itu kurang lebih 30% ya dari suku bunga yang ada gitu. Jadi saya membuat keuntungannya 2%. Jadi total nilai dividen yang perlu kita dapatkan adalah 11%. Maka saya kategorikan sebagai saham yang high dividend. Terus ada beberapa lagi, yaitu dari EPS-nya, earning per share, habis itu dividen PO ratio, habis itu sama dividen per share-nya adalah forecast ya berdasarkan laporan keuangan Q3 dari emiten tersebut dan histori dari pembagian dividen dari saham tersebut. Terus yang berikutnya adalah emiten ini rutin dalam membagikan dividen terutama 3 tahun ke belakang ya teman-teman. Yang dimana saya patokan 3 tahun ke belakang. Kenapa? Karena kita sudah melewati masa COVID ya, yang dimana kan masa COVID sebenarnya cukup berat bagi suatu perusahaan ya, atau kita semua juga mengalami hal yang berbeda di segi ekonomi. Dan kalau mereka masih bisa rutin membagikan dividen, berarti kan secara company, secara mereka punya bisnis memang tahan badai lah ya istilahnya. Ketika ada badai pun mereka masih bisa mencetak untung dan mereka masih bisa memberikan dividen kepada investor. Terus yang ketiga adalah berapa modal yang dibutuhkan untuk mendapatkan 5 juta per bulan. Nah, ini saya akan buat simulasinya sehingga teman-teman punya gambaran ya. Oke, kita langsung saja masuk ke emiten yang pertama. Jadi teman-teman, saya buat dalam 10 emiten ya yang saya filter. Yang pertama saham Hexa ya. Ini forecast saya adalah dari EPS-nya. Misal saya lihat dari RTI aja, saya membandingkan anggapan kuartal ketiga dan kuartal keempat ya. Jadi untuk emiten Hexa ini memang secara kuartal ketiganya itu di Q2 teman-teman. Jadi memang ada laporan keuangannya, mereka menggunakan kalender dari Jepang, yang dimana tahunannya itu closing di bulan Maret. Jadi sekarang bulan September itu hanya masih Q2-nya. Dan dari forecast-nya EPS-nya bisa didapatkan sekitar 1143 dengan dividen PO rasionya sekitar 80% berdasarkan histori. Dan memang juga saham ini adalah saham yang rutin membagikan dividen, karena secara annual report-nya pun mereka mengatakan bahwa mereka minimal 1 kali dalam setahun akan memberikan dividen ketika mereka mencetak laba gitu. Terus untuk dari dividen PO rasionya 80%, dapatlah dividen per share-nya kira-kira di Rp900. Jadi dengan harga saham di sekarang yaitu 5375, maka kita bisa mendapatkan dividen yield-nya sekitar 16,7% jika teman-teman membeli di harga sekarang. Nah, dengan forecast EPS-nya bisa mencapai seperti yang dijelaskan ya teman-teman ya. Kalau di atas itu ya berarti dividen yield-nya pasti lebih tinggi. Tapi kalau EPS-nya turun ya atau di bawah itu ya berarti dividennya juga dividen yield-nya juga mengalami penurunan. Tetapi kita berasumsi dulu bahwa EPS-nya akan mencapai segini dan dividen per share-nya mencapai di Rp900.
Dengan ini maka kita mau mendapatkan 5 juta per bulan ya teman-teman ya, 5 juta per bulan atau 60 juta dalam 1 tahun. Dengan rumus kita hitung kali 100 dibagi dengan dividen yieldnya, maka kita memerlukan kurang lebih modal 360 juta teman-teman. Oke, ini untuk saham pertama. Untuk saham kedua yaitu MPMX ya, dengan EPS-nya di 126 ya, ini forecast-nya, dengan dividen PO rasionya sekitar 90%. Jadi DPS-nya dapat di 113 dengan harga sekarang di 1005, maka dividen yield-nya di 11,2%. Dan seperti tadi hitungannya, kalau 5 juta per bulan atau 60 juta setahun, kita membutuhkan modal sekitar 536 juta. Terus kita masuk lagi ke saham berikutnya yaitu UNTR ya. UNTR ini diforecastkan bisa mendapatkan EPS 5.486. Tetapi ini skenario yang baik ya teman-teman ya. Cuman kalau skenario turunnya mungkin di 5.000 ya misalnya 5.000, dan DPR-nya ini saya ambil dari rata-ratanya, padahal di tahun sebelumnya memang mereka membagikan dividen PO rasio yang cukup tinggi ya untuk UNTR. Tapi secara normalnya biasanya di sekitar 40-45%. Jadi untuk di DPS-nya di 2.468 dengan harga sekarang di 22.325, maka dapat dividen yield-nya pas di 11%. Dan kalau 11% maka kita membutuhkan modal sekitar 546 juta. Terus kita ke saham yang keempat yaitu LPPF ya, atau saham matahari teman-teman. Untuk EPS-nya di 350 dengan dividen PO rasionya 90%. Untuk LPPF ini mungkin sedikit cerita juga bahwa di 2020 kan COVID dan mereka mengalami kerugian, jadi mereka tidak membagikan dividen. Tetapi kalau selama histori saya melihat LPPF ini sebenarnya cukup rutin ya dalam membagikan dividen kepada pemegang sahamnya. Terus untuk DPS-nya di 315, harga sahamnya sekarang di 1.680 ya. Jadi dividen yield-nya di 18,7%. Dan untuk kalau kita butuh 5 juta per bulan, maka kita membutuhkan modal 321 juta. Cuma LPPF ini perlu, kalau saya lihat secara kinerjanya memang tidak stabil ya teman-teman. Jadi ada momen-momen mereka mengalami keuntungan cukup besar, ada momen-momen mereka juga mengalami penurunan ya dari segi net profitnya. Jadi sebenarnya untuk forecast EPS-nya saya mengambil skenario yang terukur aja ya, yaitu dengan laporan Q3 yang sudah keluar dan forecast mengasumsikan bahwa Q4-nya memiliki kinerja yang sama dengan rata-rata Q1 sampai Q3-nya. Terus kita lihat lagi masuk ke saham yang kelima yaitu adalah PWR ya, dengan EPS di 98, maka dividen PO rasionya sekitar di 90%, maka DPS-nya di 88 dengan harga sekarang di 720, maka dividen yield-nya di 12,2%. Dan kalau kita mau butuh 5 juta per bulan atau 60 juta setahun, kita membutuhkan modal 492 juta. Terus teman-teman mungkin bertanya kenapa tidak ada masuk saham call ya teman-teman ya. Jadi ini 5 saham berikutnya adalah saham yang bergerak di cyclical ya, atau memang komoditas ya, saham komoditas teman-teman. Dan mayoritas memang ketika saya menganalisa saham komoditas yang membagikan dividen cukup besar memang hanya saham batubara ya teman-teman. Yang pertama adalah BSSR ya, dengan EPS-nya di 994, asumsi DPR-nya 50%, maka DPS-nya di 497 dengan harga sekarang di 3770, maka dividen yield-nya masih bisa didapatkan 13,2%. Tetapi teman-teman perlu diperhatikan juga bahwa ketika mereka mau rilis Q4-nya ya teman-teman, terutama di Q4-nya ini adalah memang tergantung dari harga komoditas teman-teman. Jadi kalau harga komoditas di Q4 ini berarti dari Oktober sampai Desember ini
mengalami kenaikan, teman-teman. Jadi memang ada potensi EPS-nya juga mengalami kenaikan. Jika di Oktober sampai Desember ini EPS-nya mengalami penurunan, maka juga potensi EPS-nya dari komoditasnya mengalami penurunan, maka EPS-nya juga akan potensi mengalami penurunan, teman-teman. Jadi untuk dividen yield-nya ini saya hanya forecast saja, bisa didapatkan sekitar 13,2%. Jadi kalau kita butuh 5 juta per bulan ya, atau 60 juta setahun, kita membutuhkan modal 455 juta. Terus berikutnya PTBA, dengan forecast EPS-nya di 437 dengan asumsi DPR-nya 100% ya. Karena saya lihat selama 2 tahun terakhir untuk PTBA ini rutin ya dalam membagikan dividen payout ratio-nya 100% gitu. Dengan harga saham sekarang di 2420, maka dividen yield-nya 18% gitu. Nah, dengan modal kalau kita mau 5 juta per bulan ya, kita butuh modal 334 juta. Terus ITMG di EPS-nya di forecast 7.400 ya. Dividen payout rasionya di 70%, maka kita bisa dapat DPS-nya sekitar 5.200. Dengan harga sekarang di 25.000 ya, maka dividen yield-nya bisa kita dapat sekitar 20,4%. Jadi kalau 20,4%, kita membutuhkan modal 295 juta untuk mendapatkan 5 juta per bulannya. Terus kita masuk lagi ke saham berikutnya yaitu James. EPS-nya di 1.700, dividen payout rasionya 60%, maka kita bisa dapatkan DPS-nya di 10,22. Dengan harga sekarang di 5.700, maka kita bisa dapatkan dividen yield-nya 17,7%. Dan kalau kita mau 5 juta per bulan ya, kita butuh modal sekitar 339 juta. Terus Adro, harga EPS-nya di 785 ya, DPR-nya di 40%, maka kita bisa dapat DPS-nya sekitar 314. Dengan harga sekarang di 2590, maka dividen yield-nya di 12,1%. Dan untuk kalau dapat 5 juta, berarti kita butuh modal 496 juta. Oke teman-teman, ini kesimpulannya, dan saya ringkasin ya dari dividen yield tertinggi sampai dividen yield yang terendah dan modal yang dibutuhkan ya teman-teman ya. Jadi kalau udah 20% maka kita bisa under 300 teman-teman. Tapi kalau masih 18% dan turun ke bawah makin turun ya, modal yang dibutuhkan untuk mendapatkan 5 juta per bulan atau 60 juta setahun ya, itu modalnya semakin besar. Dan perlu diperhatikan juga teman-teman, jadi yang warna merah ini adalah saham-saham cyclical ya teman-teman, atau saham komoditas. Jadi ketika saham itu dikatakan saham komoditas, berarti memang secara net profitnya itu tidak begitu bisa ketebak ya teman-teman ya. Jadi memang ada cycle-nya. Jadi ketika teman-teman adalah dividen investor, menurut saya kurang cocok ya dengan saham yang komoditas teman-teman. Karena ada masa dividennya bisa besar sekali, tapi ada masa yang memang dividennya juga sangat kecil sekali. Jadi teman-teman, ini saja kesimpulan dari 10 saham ya high dividend, rata-rata semua di atas 11% ya, yang saya jabarkan aja. Mungkin juga teman-teman ada saham yang lain ya, sebenarnya memang saham dividen banyak sekali, tapi mungkin secara yieldnya aja, atau teman-teman memang beli di harga yang terlalu di harga yang masih sangat murah, memang yieldnya memang akan lebih tinggi ya teman-teman. Jadi kayak memang ada seperti bank ya, bank kan masih banyak BJPR atau BJTM, ada Dimas, terus ada saham PBSA gitu ya, ada saham lain-lain juga. Tetapi karena saya melihat dari laporan keuangannya, mereka mungkin sampai akhir tahun tidak bisa mencetak dividen yield yang besar ya, dengan forecast pembagian DPR-nya standar ya dari yang berdasarkan histori mereka, kecuali mereka membagikan one time only dividen ya mungkin bisa mencapai di atas 10% gitu. Tapi dari 10 emiten ini semoga bisa menjadi gambaran bagi teman-teman yang
mau bergerak di dividend investing. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13, dan teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di kolom deskripsi. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa, silakan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Dan jika teman-teman juga tahu kode saham yang memberikan high dividend, bisa juga ceritakan ya di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Terus teman-teman jika ingin belajar value investing lebih dalam, teman-teman bisa mengunjungi website saya di valuestock.id. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye bye.